فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-129 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan begitu juga kami jadikan sebagian orang zalim menjadi wali bagi sebagian yang lain. Sesama orang zalim sama-sama menjadi wali satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kami jadikan setan dari kalangan jin untuk menjadi wali dan teman dekatnya para setan dari kalangan manusia. Dalam ayat yang kemarin kita sebutkan bagaimana setan dari kalangan jin itu menyesatkan pengikut mereka, teman mereka dari kalangan manusia. Sebagaimana kami jadikan itu, ini kami jadikan juga sesama manusianya, yang zalim dengan yang zalim sama-sama menjadi penolong satu dengan yang lain. Sama-sama kami jadikan wali yang mengurusi, membantu urusan temannya sesama orang zalim. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itu dengan sebab apa yang mereka lakukan. Karena mereka berbuat zalim, maka ditimpakan kepada mereka orang zalim juga. Entah itu sebagai teman atau sebagai orang yang akan menzalimi mereka. Ini dua maknanya. Ditimpakan kepada mereka teman-teman yang jelek, sesama orang zalim, yang mendorongnya, menyemangatinya untuk sama-sama berbuat zalim dan menjauhkannya dari kebaikan, atau ditimpakan kepadanya orang zalim yang melakukan kezaliman kepadanya sebagai balasan atas kezalimannya. Ketika dia menzalimi orang lain, maka dia pun dizalimi oleh orang zalim yang lainnya. Ini makna tauliyah. Intinya dijadikan dekat dengan dia itu orang zalim. Entah sebagai penolong atas kezalimannya. Sebagai penolong atas kezalimannya maksudnya sebagai pendukung, sebagai penguat yang menyemangatinya untuk terus melakukan kezaliman. Atau sebaliknya, ditimpakan kepadanya orang zalim yang melakukan kezaliman kepadanya sebagai hukuman atas kezalimannya kepada orang lain. Ketika dia menzalimi orang lain, maka dia pun ditimpakan kepadanya orang zalim yang menzalimi dia. Dan itu adalah dengan sebab apa yang mereka lakukan, bukan karena Allah menzalimi mereka, tidak. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha. Begitulah kami timpakan, kami dekatkan sebagian orang zalim kepada sebagian yang lain, sesama zalim. Entah itu dekatnya sebagai pembantu atas kezalimannya, atau justru orang yang juga akan menzalimi dia akibat dia menzalimi orang lain. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ai wa kama wallainal jinnal maradata wa sallatnahum ala idlali awliyaihim minal ins. Sehingga makna ayat ini, sebagaimana kami dekatkan jin yang membangkang dan kami kuasakan mereka
untuk menyesatkan para pengikut mereka dari kalangan manusia. Kalau itu jin dengan manusia, kami dekatkan sebagai penolongnya, sebagai pembantunya dalam kejahatan, dalam kejelekan. Wa aqadna bainahum aqda al-muwalah wal muwafaqah, dan kami ikat mereka dengan hubungan perwalian dan juga kecocokan. Kami jadikan mereka itu saling cocok satu dengan yang lainnya. Jinnya merasa cocok karena mendapatkan ketaatan dan ibadah dan pengagungan dari manusia. Manusianya pun merasa cocok berhubungan dengan para jin, karena sebagian hajat keduniaannya dipenuhi oleh jin. Bagaimana kami ikatkan mereka dalam hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain? Antara apa dengan apa, Azam? Antara apa dengan apa, Abbas? Hah? Antara jin dan manusia, ya kan kemarin hubungan kerjasama antara jin dan manusia. Sekarang dalam ayat ini ya Allah jadikan juga hubungan kerjasama antara manusia dengan manusia, antara orang zolim dengan orang zolim. Kalau kemarin beda alam antara jin dengan manusia, kalau sekarang ini antara manusia dengan manusia, sesama orang zolimnya. Dijadikan dekat, dijadikan teman baiknya, supaya dia semakin tenggelam dalam kejahatannya, supaya dia semakin jauh dari kebaikan, supaya dia ada kawan yang menyemangati dia untuk terus berbuat zolim. Atau dijadikan dekat dengannya orang zolim yang lain yang akan menzoliminya juga, sebagaimana dia menzolimi orang lain, ternyata dia juga dikuasakan atas dirinya orang zolim juga. Nah, bisa babi kasbihim wa sa'yihim bidzalik, dengan sebab usaha mereka dan perbuatan mereka. Kadzalika min sunnatina, maka begitu juga termasuk sunnahnya kami, ketetapan kami, anwali kulla zalimin zaliman mislahu, untuk kami jadikan wali setiap orang zolim itu orang zolim yang semisal dengan dia. Orang zolim walinya, penolongnya juga orang zolim, yang membantunya, menolongnya di atas kezolimannya, supaya semakin banyak kezolimannya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman dekatnya, walinya adalah orang zolim yang semisal dia. Sebagai bentuk hukuman, ya'udzuhu ila syarr, yang akan terus mendorongnya kepada kejelekan, wa yahussuhu alaih, dan memotivasinya atas kezolimannya. Ini artinya dikuasakan, ditimpakan kepadanya teman-teman yang jelek, teman dekat yang jelek. Ditimpakan kepadanya teman duduk yang jelek. Wa yahutsuhu alaihi wa yuzahiduhu fil khair, dan membuatnya malas kepada kebaikan. Wa yunaffiruhu anhu, dan dibuat lari dari kebaikan. Sehingga hati-hati. Coba tengok temannya. Kalau temanmu jelek, temanmu justru mendorong kepada kejahatan, kejelekan, dan gak membantumu untuk kebaikan, gak menyemangati kamu, maka menjauhkanmu dari kebaikan, maka cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang memang sudah seperti itu, kemudian ditimpakan lagi oleh Allah sebagai hukuman kawan yang kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita makin gak bisa lepas dari kejelekan tersebut. Hingga dicek, aku kok dekatnya sama si fulan ya. Bisa jadi itu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala supaya kamu makin jauh dari kebaikan. Allah kasih hukuman, nah, aku jadikan teman dekatmu orang yang jelek kayak gini. Ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mau aku jauhi pun nggak bisa, kok kayaknya aku enak aja sama dia bertemannya. Ini hati-hati. Makanya kita itu melarang kalian dari teman-teman yang jelek itu seperti itu. Makanya jangan jadikan diri kita itu orang jelek, supaya nggak dikuasakan kepada kita kawan yang jelek juga. Betul, ini buktinya, dalilnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha. Begitulah kami jadikan wali atas sebagian orang zolim juga yang sama. Supaya sama-sama ada penguatnya.
Nah, sama-sama nggak sholat berjamaah, sama-sama nggak ngapal Quran, sama-sama bohong, sama-sama dusta, dan seterusnya. Ini penyakit, ini hukuman biar kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya kita. Bukan karena Allah zalim memilihkan kawan yang jelek untuk kita, bukan. Tapi sebagai bentuk hukuman atas diri kita. Nah, makanya kitanya cara melepaskan diri dari teman yang kayak gitu, caranya kita dulu yang taubat. Caranya kita dulu yang melepaskan diri dari kejelekan tersebut, supaya teman yang jelek itu pun bisa ikut lepas. Kalau orangnya saja pun mau dijauhi tapi kitanya nggak melepaskan diri dari kejahatannya, ya percuma, paling nanti ganti lagi. Kamu tinggalkan yang itu si A, nanti ganti lagi sama si B yang juga sama-sama jelek. Percuma, sama saja. Kenapa? Karena sebabnya masih ada pada diri kamu. Kejelekannya belum hilang, kezolimannya masih ada. Makanya teman yang jeleknya pun masih akan ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini kalau yang sudah mengikat jadi teman dekat kita itu Allah, nggak akan bisa lepas kita. Mau cemana-cemana pun kita menjauhinya nggak akan bisa, tetap ujung-ujungnya dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi. Orang kita nggak menghilangkan sebabnya. Kenapa itu ditimpakan kepada kita? Karena kita yang menjadi sebabnya. Makanya kalau ingin menjauhi teman yang jelek, hilangkan sebabnya dulu dari diri kita. Baru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hukuman tersebut. Itu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita itu adalah Allah timpakan kepada kita, Allah kuasakan kepada kita teman-teman yang baik, yang selalu mengajak kita kepada kebenaran, yang selalu melarang kita dari kejelekan. Ini balasan dari kebaikan kita, dikasihkan oleh Allah kita teman duduk yang baik. Nah, nanti nulisnya. Kalau lagi taklim itu jangan pulangkan kertas. Ini siapa itu? Pulang. Diperhatikan apa yang sedang di Azam juga. Perhatikan apa yang sedang sini geser sini aja. Geser. Azam gitu. Azam geser di belakang itu. Belakang Ipan. Sehingga sebagaimana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman yang jelek ketika kita itu jelek, begitu juga Allah akan balas kita ketika kita baik dengan teman yang baik. Karena Allah ingin kita terus di atas kebaikan tersebut, makanya Allah bantu kita dengan dikasih kawan duduk yang baik. Kalau kita malas diingatkan supaya rajin, kalau kita nggak sholat diingatkan supaya sholat, kalau kita nggak ngafal diingatkan supaya menghafal Al-Quran, kalau kita berdusta diingatkan supaya jujur, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita jahat, kalau kita nggak baik, maka sebagai bentuk hukumannya Allah bantu, Allah kasih kawan duduk yang jelek yang semisal dengan itu, supaya dia nggak keluar dari kejelekannya. Ini bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah zalim, tidak. Nah. Wa dzalika min uqubatillahil azimah. Perhatikan ini, wa dzalika min uqubatillahil azimah. Dan ini adalah termasuk di antara bentuk hukuman Allah yang besar. Mana Ivan? Yang dibaca. Nah, diikuti ini, dibaca. Dan ini adalah bentuk hukuman yang besar. Apa bentuk hukumannya, Abdur? Dijadikan berteman dengan orang yang zalim. Orang zalim itu jadikan walinya. Dia zalim, kawan duduknya, walinya, teman baiknya adalah orang zalim juga. Kata beliau, ini adalah di antara hukuman Allah yang besar. Wa dzalika min uqubatillahi al-azimah. Di garis bawahi, ditandai itu supaya kita hati-hati. Nah, ini hukuman dari arah yang tidak kita sadar. Kok enak ya berteman dengan mereka? Dicek-cek udah 5 tahun, udah 2 tahun, 3 tahun berteman dengan dia, nggak semakin bertambah baik juga. Ini hati-hati. Berarti kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang paling menyedihkan itu adalah hukuman ketika yang dihukum tuh nggak sadar sedang dihukum. Ini hukuman keras. Mau sampai kapanpun dia nggak akan bisa lepas. Karena dia dibuat nggak sadar sedang dihukum. Nah, wa dzalika min uqubati Allahi al-azimah asyani atharuha
yang parah akibatnya, al-baligh khataruha, yang besar bahayanya, wa dzambu zalim fa huwa alladhi, sehingga dosanya itu dosa orang yang zalim itu, fa dzambu zalim, sehingga dosanya itu adalah dosa orang yang menzalimi itu sendiri, fa huwa alladhi adkhalad darar ala nafsihi, dia yang menimpakan kemudorotan atas dirinya sendiri. Ketika dia dapat teman duduk yang jelek, itu dia sendiri yang menjadi sebabnya. Dia sendiri yang mengupayakannya, bukan dia nyari-nyari sebenarnya, tapi dia sendiri yang melakukan sebabnya. Karena sebab apa yang dia lakukan, jadilah dia dibalas oleh Allah dengan teman yang jelek tadi. Ini hukuman yang parah ini ya, ikhwan. Fahuwa alladzi adkhalad darar ala nafsihi, maka dia sendiri yang memasukkan kemudorotan pada dirinya sendiri, wa ala nafsihi jana, dan dia yang melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kan karena dia zalim duluan, baru ditimpakan oleh Allah kawan yang zalim. Sehingga dia sendiri yang sebenarnya melakukan kejahatan kepada dirinya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Rabbmu itu tidak akan pernah menzalimi para hamba. Kenapa Allah tidak pernah menzalimi para hamba, Lutfi? Kenapa Allah nggak pernah menzalimi para hamba, Habib? Kenapa, Abdurrahman? Hah? Hah? Kenapa Allah nggak akan menzalimi hambanya? Kenapa, Iban? Hah? Karena Allah Maha Adil. Ini pelajaran tadi malam. Ketika menafikan kezaliman dari Allah, itu karena kesempurnaan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna keadilannya, makanya Allah nggak pernah menzoliminya. Ini dibalas tadi malam. Sifat-sifat apa namanya? Sifat apa namanya? Hah? Sifat apa? Sifat salbiyah. Nah, kalau sifat salbiyah, maka ditetapkan apanya? Lawannya. Allah nggak zalim karena sempurna apanya? Keadilannya. Gitu. Wa min dzalika annal ibad, dan termasuk diantaranya, diantara hukuman, bahwasanya hamba idza kasura zulmuhum wa fasaduhum, jika sudah terlalu banyak kezolimannya dan kerusakannya, waman uhumul hukuk al-wajibah, dan mereka sudah sering menahan hak-hak yang wajib, nggak dikeluarkan hak-hak yang wajib, wuliya alaihim zolamatun yasumunahum su'al azab, maka Allah akan menguasakan, menimpakan kepada mereka orang zolim yang merasakan kepada mereka azab yang pedih. Kalau sudah terlalu banyak kerusakannya manusia dan sudah sering menghalangi hak-hak manusia, maka mereka akan ditimpakan orang zalim juga, tapi bukan sebagai CS-nya, bukan sebagai kawannya, bukan sebagai pembantunya, tapi sebagai musuh yang akan menzalimi dia dan akan menimpakan kezaliman kepada dia juga. Sebagaimana dia menzalimi orang lain, maka Allah dekatkan juga kepadanya orang zalim juga. Tapi fungsinya di sini bukan sebagai teman, tapi sebagai orang yang akan menimpakan kezaliman juga kepada mereka. Ini dua-duanya bentuk hukuman. Paham sekarang hukuman dari Allah ya? Kalau kita berbuat zalim, satu hukumannya kita dijadikan berteman dekat dengan orang zalim. Sebagai apa fungsinya, Abdullah? Sebagai apa fungsinya, Ali? Hah? Yang pertama sebagai apa? Untuk apa? Sebagai apa, Korni? Untuk membantunya dalam kezolimannya. Sebagai teman dekatnya, ada orang zalim, udah buat aja. Nggak usah kayak gini, nggak usah kayak ini, dijauhkan dari kebaikan. Didekatkan dengan orang zalim sebagai pembantunya, sebagai penguatnya, penyemangatnya untuk terus berbuat zalim. Yang kedua, dia juga didekatkan dengan orang zalim, tapi bukan sebagai teman, tapi sebagai musuh yang akan juga menimpakan kezoliman atas dirinya sebagaimana dia menimpakan kezoliman kepada orang lain. Paham ya? Ini dua bentuk penguasaan, tauliyah. Wa kadzalika nuwalli. Ini dua-duanya bentuk tauliyah, pendekatan Allah
kepada orang yang zolim yang semisalnya. Entah itu sebagai teman dekat untuk terus menyemangati dia berbuat zolim, atau orang dekat yang akan menimpakan kezoliman juga kepada dirinya sebagai hukuman. Sehingga hukumannya dua. Dibuat dia berhenti dari kezolimannya dengan dia dizolimi oleh orang lain, atau dibuat dia teman dekatnya orang zolim supaya nggak lepas-lepas dari apanya? Kezolimannya. Dua-duanya bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa min dzalika annal ibad idza kathura zulmuhum wa fasaduhum wa man'uhumul huquqal wajibah wuliya alaihim zalamatun yasumunahum su'al adab ya'khuduna minhum bizulmi wal jawr ad'af ma mana'u min huquqillahi wa huquqi ibadihi, dan akan mengambil dari mereka secara zalim dan tidak adil secara berlipat-lipat dari apa yang mereka halang-halangi berupa haknya Allah dan haknya para hamba. Yang akan diambil oleh orang zalim dari orang zalim yang sebelumnya itu berlipat-lipat dari apa yang mereka ambil. Paham ya? Kalau preman yang ngambil 1 juta, nanti dia akan ditimpakan orang zalim yang ngambilnya 5 juta. Paham maksudnya? Itu gambaran ringannya. Contoh gampangnya kayak gitu. Akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang zalim yang pertama, orang zalim yang akan mengambil apa yang dia tahan, apa yang dia rampas dari haknya orang itu berlipat-lipat. Ini hukuman dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah ingin menghukumnya itu kayak gitu. Nah, ketika kamu tidak memberikan hak orang lain, maka akan ditimpakan orang lain yang akan mengambil hak tersebut dari kamu berlipat-lipat. Yang harusnya kamu keluarkan tadi 1 juta, karena nggak dikeluarkan, Allah timpakan kepada kamu orang zalim juga yang akan merampas hakmu berlipat-lipat. 5 juta dia tarik, dia rampas darimu 5 juta. Padahal yang kamu tahan dari haknya orang cuma berapa? 1 juta. Ini bentuk dan cara Allah SWT menghukum orang-orang yang zalim dengan 2 hukuman. Dijadikan kawan dekatnya orang zalim supaya dia terus ngambil harta orang lain dengan zalim misalnya, atau ditimpakan kepadanya orang zalim yang mengambil darinya berlipat-lipat dari apa yang dia ambil. Nah, ala wajhi ghairi ma'jurina fihi wala muhtasibin, dengan cara yang dia nggak dapat pahala padanya dan tidak pula mengharapkan pahala. Sama muhtasibin, ma'jurin. Ini dia bukan membalasnya itu karena supaya dalam rangka dapat pahala. Ini haknya orang, kau tahan-tahan. Bukan mau baik buat baik, bukan. Orang zalimnya itu bukan mau membantu rakyat yang dizolimi itu, bukan, diambili bukan. Tapi memang ingin menimpakan kezoliman baru kepada orang yang zolim itu. Paham ya? Ini maksudnya. Ketika diambil haknya orang lain yang ditahan itu bukan dalam rangka yang mengambilnya itu dalam rangka nyari pahala bukan. Tapi memang berbuat zolim dengan kezoliman yang berlipat-lipat dari kezoliman orang zolim yang pertama. Gitu. Kama annal ibad idza saluhu wastaqamu, ini juga balasannya kalau sebaliknya. Sebagaimana juga para hamba kalau mereka itu baik dan istiqomah, aslahallahu ru'atahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan juga rakyatnya. Pembantunya di sekitarnya, orang-orang di sekitar kita itu juga akan dijadikan yang baik-baik. Paham ya? Ketika kita soleh, ketika kita bertakwa dan istiqomah, yang di samping-samping kita pun Allah jadikan orang yang baik-baik. Persis sama ketika tadi kita buat zolim, buat jahat. Salah satu bentuk hukumannya Allah jadikan di sekitar kita, teman-teman dekat kita orang yang jahat juga. Nah. Wa ja'alahum a'immata adlin wa insaf, dan Allah jadikan mereka sebagai para pemimpin yang adil dan jujur, wala la wulata zulmin wa ihtisafin, bukan penguasa yang zalim. Nah, dan suka memaksa rakyat. Sehingga ini ayat yang mengerikan, sekaligus ancaman bagi kita dan juga peringatan bagi diri kita semuanya untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Sehingga salah satu cara untuk mendapatkan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik yang di sekitar kita,
Kalau bahasa kerennya itu supaya mendapatkan support system yang bagus, sistem pendukung dari orang-orang sekitar kita yang baik, yang bagus, itu caranya sebelumnya adalah kita harus memperbaiki apa ini? Diri kita sendiri. Kalau kitanya jahat, maka Allah bisa jadi menimpakan hukuman kepada kita dengan dijadikan orang-orang yang di lingkungan kita, di sekitar kita, yang dekat dengan kita, itu juga sama orang-orang yang nggak benar juga, orang-orang yang nggak baik juga. Salah satu hukumannya supaya kita terus-menerus di atas kejelekan tersebut dan jauh dari kebaikan. Makanya ini dipahami. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-129 ini, yang pertama adalah tawalli ba'dil zalimin ala ba'din. Salah satu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat jahat dan zalim adalah akan dikuasakan kepadanya orang zalim yang semisalnya. Salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang jahat dan zalim adalah Allah timpakan kepadanya orang zalim semisalnya. Orang zalim yang semisalnya. Dengan dua fungsi. Yang pertama sebagai teman dekat untuk mendorongnya terus melakukan kejahatan dan kezaliman. Ini fungsi yang pertama dari orang zalim yang dijadikan dekat dengan kita itu. Yang pertama fungsinya adalah untuk mendorong dan menyemangatinya dalam melakukan kejahatan dan kezaliman, atau sebagai orang zalim yang akan merampas haknya berlipat-lipat dari apa yang dia rampas, atau sebagai musuh yang akan merampas hak yang dia rampas secara berlipat-lipat. Dia ngambil 1 juta, dia dirampas orang juga 5 juta. Karena kezolimannya kepada orang lain, dia pun ditimpakan kepadanya orang zolim yang mengambil haknya berlipat-lipat. Faedah yang berikutnya, hukuman dari Allah itu adalah dengan sebab tindakan dan perbuatan manusia itu sendiri. Hukuman dari Allah itu dengan sebab tindakan dan perbuatan manusia itu sendiri. Bukan karena Allah yang menzolimi mereka, tidak. Kalau Allah menghukum kita dengan dijadikan kawan dekat kita itu orang zalim, itu adalah dengan sebab perbuatan kita sendiri, dengan sebab tindakan kita sendiri. Hukuman dari Allah itu adalah dengan sebab tindakan dan perbuatan manusia itu sendiri. Makanya kata Allah di akhir ayatnya, bimakanu yaksibun. Itu semua dengan sebab apa yang mereka lakukan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, walhamdulillah. Adapun ayat yang ke-130 ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.